Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Krisna Rafael dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 11S23031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang codingan saya dengan tantangan WI 7 dengan membuat data tree. Tujuan dari data tree ini sendiri untuk menciptakan sebuah kode di mana merealisasikan sebuah tree atau kita membuat sebuah tree. Dan tree ini sendiri memiliki syarat-syarat di modul yang kita harus menggunakan fungsi-fungsi sama seperti tantangan sebelumnya. Fungsi mengerjakan tree ini juga mengadvance dari kita yang sudah mempelajari tantangan-tantangan dari week 1 sampai week 6 dengan kita juga membuat data tree. Saya akan menjelaskan mulai dari fungsi data tree ini. Data tree T sama dengan MT, not T, tree T, tree T. Dari fungsi ini bermakna kita membuat tipe data pohon biner dengan dua konstruktor, yaitu empty atau pohon kosong dan node atau pohon dengan satu elemen yang memiliki dua anak pohon. Selanjutnya ada fungsi make tree, di mana fungsi ini berguna untuk membuat pohon biner dari daftar bilangan bulat. Perealisasannya ada make tree kosong sama dengan empty, di mana ini merupakan basis rekursi, di mana ini bermakna jika daftar kosong, maka pohon yang dikembalikan juga kosong. Selanjutnya ada make tree x, xs sama dengan not x, di mana sama dengan not x make tail, make tree left tail, make tree right tail ini merupakan rekursi di mana berguna untuk membuat pohon dengan elemen pertama sebagai akar dan subpohon kiri dan kanan yang dihasilkan dari rekursi. Di mana len sama dengan length XS ini merupakan untuk menghitung panjang daftar, sedangkan mid sama dengan len div 2 ini berguna untuk menghitung titik tengah daftar. Sedangkan left tail right tail sama dengan split at ini berguna untuk membagi daftar menjadi dua bagian berdasarkan titik tengah. Makanya di sini menggunakan then mid else mid. Selanjutnya ada fungsi akar, di mana fungsi akar ini berguna untuk mendapatkan nilai akar dari pohon. Perealisannya ada akar not A 00 sama dengan A, di mana ini mengambil nilai akar dari not. Selanjutnya ada fungsi left, di mana fungsi left ini berguna untuk mendapatkan subpohon kiri dari pohon. Dan perealisannya ada left not 0L 0 sama dengan L, di mana ini berguna untuk mengambil pohon kiri dari pohon, dari node. Selanjutnya ada fungsi right dengan fungsinya sama seperti left, tetapi right ini untuk mendapatkan pohon kanan dari pohon, di mana penulisannya adalah right node 00R sama dengan R, di mana ini mengambil pohon kanan dari node. Selanjutnya ada fungsi NB elemen, di mana fungsi NB elemen ini berguna untuk menghitung jumlah elemen dalam pohon, di mana penulisannya ada NB elemen empty sama dengan 0, di mana ini merupakan rekursi, di mana jika pohon kosong maka pohon yang dikembalikan adalah 0, dan selanjutnya ada NB elemen not kosong LR sama dengan 1 tambah NB elemen L tambah NB elemen R, di mana ini rekursi juga, di mana ini berarti jumlah elemen adalah 1 untuk not saat ini, ditambah jumlah elemen di sub pohon kiri dan kanan. 1 ditambah spon kiri dan kanan. Selanjutnya ada fungsi NB daun, di mana fungsi ini berguna untuk menghitung jumlah daun dalam pohon. Perealisasinya ada NB daun empty sama dengan 0, di mana ini merupakan rekursi, jika pohon kosong maka yang dikembalikan juga adalah 0. Selanjutnya ada NB daun not kosong empty empty sama dengan 1,
di mana ini merupakan rekursi juga, di mana jika pohon hanya memiliki satu node, maka akan dikembalikan satu. Yang berarti jika memiliki satu daun, maka dikembalikan juga satu. Selanjutnya ada perilisan NB daun, not kosong LR sama dengan NB daun L tambah NB daun R, di mana ini merupakan rekursi yang berarti jumlah daun adalah jumlah daun di sub pohon kiri ditambah jumlah daun di sub pohon kanan. Selanjutnya ada fungsi NB even, di mana fungsi NB even ini berarti kita menghitung jumlah bilangan genap dalam pohon, di mana pada sesanya ada NB even empty sama dengan 0, di mana rekursi ini berarti jika pohon kosong, maka dikembalikan juga adalah 0, dan juga ada NB even not ALR sama dengan A, if even A, dan satu ditambah NB even satu ditambah NB even R else NB even sat L ditambah NB even R, di mana ini rekursi yang berarti jika nilai not saat ini genap, tambahkan satu dan lanjutkan ke supporn kiri, tambahkan satu dan lanjutkan supporn kiri, dan kanan NB even R. Jika tidak atau else, kita lanjutkan ke supporn kiri dan kanan tanpa menambahkan satu. Selanjutnya ada fungsi inbout, di mana fungsi ini berguna untuk menghitung jumlah bilangan ganjil dalam pohon. Di mana pada asasnya ada nbout empty sama dengan 0, di mana ini berarti rekursi di mana jika pohon kosong, maka yang dikembalikan juga adalah 0. Selanjutnya ada peralisasian nbout not ALR if out A dan satu ditambah NB out L tambah NB out R else NB out L tambah NB out R, di mana ini sama seperti NB even sebelumnya, di mana ini berarti rekursi di mana jika nilai not saat ini ganjil, tambah satu dan lanjutkan ke supporn kiri dan kanan. Jika tidak, maka kita menambahkan ke kiri dan ke kanan, kita melanjut ke kiri dan kanan tanpa menambahkan satu. Selanjutnya ada fungsi NB is fungsi istri MT, di mana fungsi istri MT ini berarti kita memeriksa apakah pohon itu kosong atau tidak. Di mana perilisasinya ada istri MT, MT sama dengan true, di mana jika kosong maka akan diberikan true, dan juga ada istri MT kosong sama dengan false, di mana jika kosong maka akan dikembalikan false pula. Selanjutnya ada fungsi is one element, di mana fungsi is one element ini berfungsi untuk memeriksa apakah pohon hanya memiliki satu elemen atau tidak. Di mana perialisasinya ada is one element, not kosong, empty, empty sama dengan true, di mana ini berarti eh oh ya, di mana ini berarti jika pohon hanya memiliki satu node atau satu daun, maka yang dikembalikan adalah true. Dan juga ada is one elemen kosong sama dengan false, yang berarti jika pohon tidak hanya memiliki satu node atau tidak hanya memiliki satu daun, maka yang dikembalikan adalah false. Selanjutnya ada fungsi is owner left, di mana fungsi is owner left ini berguna untuk memeriksa apakah pohon adalah owner left, yang berarti realisasinya ada is owner left P sama dengan is NB elemen P sama dengan satu dan false, di mana ini berarti jika jumlah elemen dalam pohon adalah satu, maka yang dikembalikan adalah false. Else if NB elemen P lebih besar dari 3 dan false. Else true ini berarti eh, jika jumlah elemen dalam pohon lebih dari atau sama dengan 3, maka yang dikembalikan adalah false. Else true jika dalam jumlah elemen ada 2, maka yang dikembalikan adalah true. Selanjutnya ada fungsi is owner right, berguna untuk memeriksa apakah pohon adalah owner right, di mana pada ada is owner right P sama dengan false jika
Karena tidak ada implementasi untuk newrite, maka jelas yang dikembalikan adalah false. Selanjutnya ada fungsi isBinner, di mana fungsi isBinner ini berguna untuk memeriksa apakah pohon adalah biner. Di mana pengimplementasiannya ada isBinner P sama dengan if n elemen P lebih besar dari 3, then true, else false. Yang berarti jika jumlah elemen dalam pohon lebih dari atau sama dengan 3, maka yang dikembalikan adalah true, else false. Jika jumlah elemen dalam pohon kurang dari 3, maka yang dikembalikan adalah false. Selanjutnya ada fungsi isExif left, di mana fungsi isExit left ini berguna untuk memeriksa apakah pohon memiliki anak tiri. Di mana pengimplementasinya ada isExit exit left, empty sama dengan false, yang berarti jika pohon kosong maka yang dikembalikan adalah nol, dan juga isExit left, not kosong empty kosong sama dengan false, yang berarti jika anak kiri dari pohon adalah pohon kosong, maka yang dikembalikan adalah false, dan is axis left sama kosong sama dengan true. Jika anak kiri dari pohon bukan pohon kosong, maka yang dikembalikan adalah true. Selanjutnya ada fungsi is exit right untuk memeriksa apakah pohon memiliki anak kanan, di mana pengimplementasinya ada is exit right empty sama dengan false. Jika tidak memiliki anak kanan, maka yang dikembalikan adalah false, dan is exit right not kosong kosong empty sama dengan false ini berarti jika anak kanan dari pohon adalah kosong, maka yang dikembalikan adalah false. Dan selanjutnya ada is exit right sama dengan true, di mana ini berarti jika eh, pohon ini jika anak kanan dari pohon ini bukan kosong, maka yang dikembalikan adalah true. Selanjutnya ada fungsi is exit n, di mana fungsi is exit n ini untuk memeriksa apakah nilai tertentu untuk memeriksa nilai tertentu ada dalam pohon. Pengimplementasinya ada is exit and empty sama dengan false, yang dimana ini berarti jika pohon kosong akan dikembalikan false. Selanjutnya ada is exit and not lr, eh, n sama dengan n, is exit ln is exit n rn, di mana ini merupakan rekursi untuk mengecek apakah nilai saat ini sama dengan nilai yang dicari, atau apakah nilai yang dicari ada di sub pohon kiri atau kanan. Selanjutnya ada fungsi is balance, di mana fungsi is balance ini untuk mengecek atau memeriksa apakah pohon yang kita buat ini seimbang. Di mana pengimplementasinya adalah is balance empty sama dengan true, di mana ini berarti jika pohon kosong yang dikembalikan adalah true, dan juga ada is balance not lr sama dengan n by elemen satu sama dengan n by elemen r, yang ini berarti apakah jumlah elemen di pohon kiri sama dengan jumlah elemen di pohon kanan, kita dapat mengeceknya. Selanjutnya ada fungsi getList from input, di mana getList from input ini berguna untuk membaca daftar bilangan bulat dari input kita, di mana ada pengimplementasian getList from input 0 sama dengan return kosong, di mana ini merupakan rekursi di mana jika jumlah elemen adalah 0, yang dikembalikan adalah daftar kosong pula. Selanjutnya ada getList from input n sama dengan do, yang x n sama dengan input output, di mana ini merupakan membaca bilangan bulat dari input. Selanjutnya ada XS get list from input n dikurang satu, di mana ini membaca sisa daftar secara rekursif. Selanjutnya return X, dibanding XS ini kita menggabungkan elemen yang baru dibaca dengan sisa daftar. Selanjutnya ada fungsi showTree, di mana fungsi showTree ini berguna untuk mengonversi pohon menjadi representasi string, di mana tree sama dengan online tree ini bermakna kita memanggil tree dengan tanda ini dari gabung dan menggabungkan hasilnya menjadi string dengan basis baru. Selanjutnya ada fungsi tree dengan tanda petik ini, ya, di mana ini berarti untuk mengkonversi pohon menjadi representasi string dalam bentuk list of string, di mana ini menggunakan basis rekursi showTree empty 90 ini, yang bermakna jika pohon kosong maka string yang dikembalikan kosong pula, dan showTree
petik not ALR ini bermakna jika pohon tidak kosong, maka kita harus melakukan langkah berikut, yaitu istri empty, istri empty eh, L dan istri empty R show A, yang berarti jika kedua anak pohon kosong, maka kita akan mengembalikan string representasi dan nilai akar, dan kita juga bisa melakukan otherwise dengan show A banding zip with LR L plus R so 3L so 3R. Jika tidak, kita akan menggabungkan string representasi dari nilai akar dengan string representasi dari arah pohon kiri dan kanan menggunakan zip width. Selanjutnya ada fungsi main yang telah kita gunakan dari tantangan pertama, yaitu untuk menginput output atau mengeksekusi eh, ini total list rate ini untuk membaca jumlah elemen daftar kita, dan eh, di sini tuh baca bilangan bulatnya. Let P rilis ini berarti membuat pohon dari daftar yang dibaca, dan let MT3 sama dengan istri MTP ini berarti uh, uh, ini membaca, dan let MT3 istri MTP itu berarti memeriksa apakah pohon kosong. Dan jika tidak pohon tidak kosong, maka akan melakukan hal-hal berikut, itu memprint hasil dari codingan kita. Selanjutnya saya akan mendebokan kode yang saya buat dengan menggunakan test case dari modul. Sebelumnya kita akan uh, mengcompile codingan saya ini dengan menggunakan GHC garis 0 HC garis 0 sesuai dengan nama yang saya buat, tantangan satu, tantangan satu, tantangan satu, tantangan satu HS. Setelah mengcompile, saya akan mendemokan dengan test case yang ada di modul. Dari saya ambil, saya tidak akan menggunakan test case yang di modul, tapi saya akan menggunakan eh, test case yang ada di Delcom, mulai dari test case eh, 2, di mana kita menginput satu, satu, dua, maka akan keluar expect output yang diharapkan di modul Delcom. Selanjutnya saya akan mencoba eh, test case 8, yaitu 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, dan akan keluar expect output yang diharapkan di Telkom. Sekian penjelasan saya mengenai eh, tantangan week 7 untuk membuat tree. Jika ada yang salah, mohon diperbaiki. Terima kasih.